Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, terutama sekali anak-anakku di kelas 11 IPS untuk mata pelajaran sosiologi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi masalah sosial. Ada beberapa definisi mengenai masalah sosial yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi. Di antaranya adalah satu, Suryono Sukanto mendefinisikan permasalahan sosiologi sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Permasalahan sosial sendiri dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Menurut Sutomo, masalah sosial merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Kemudian Smith S. Weinberg menambahkan bahwa masyarakat yang tidak menginginkan permasalahan sosial tersebut sepakat bahwa dibutuhkan suatu tindakan untuk mendapat atau dapat mengubahnya. Jadi, masalah sosial adalah masalah yang melibatkan sebagian besar manusia. Adapun masalah sosial yang termasuk ke dalam masalah murni adalah masalah yang ada hubungannya dengan terjadinya benturan di dalam antar institusi. Rendahnya terdapat pengawasan sosial ataupun kegagalan dalam menerapkan atau menggunakan kaidah teknologi yang tepat. Apa bedanya dengan konflik sosial? Konflik atau pertentangan ialah suatu bentuk interaksi yang ditandai dengan keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Itu bedanya dengan konflik. Lebih lanjut lagi, Robin berpendapat bahwa dalam konflik sosial ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sehingga memberikan dampak negatif kepada pihak yang satunya lagi. Masalahnya, pandangan Karl Marx yang menggambarkan pertentangan di antara kelas borjuis yang memegang kekuasaan mengatur masyarakat melawan kelas proletar sebagai kelompok yang diatur oleh kelas borjuis. Mengapa permasalahan sosial dapat terjadi? Permasalahan sosial terjadi di antaranya ada beberapa faktor, yaitu satu, faktor ekonomi, misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Kedua, faktor budaya, misalnya masalah kenakalan remaja dan seks bebas. Ketiga, faktor biologis. Masalahnya atau misalnya yaitu masalah kekurangan gizi dan penyakit menular. Dan yang keempat, faktor psikologis, misalnya masalah kontrol terhadap emosi. Apa bedanya dengan konflik sosial? Sementara itu, konflik sosial pun didasari oleh sejumlah faktor, diantaranya satu, adanya beberapa kebudayaan dan adat istiadat. Adanya perbedaan di antara individu maupun kelompok. Timbulnya perasaan benci dan dendam di tengah masyarakat, dan itu adalah semuanya merupakan konflik-konflik sosial. Seperti apa contoh permasalahan sosial dalam masyarakat? Di tengah-tengah masyarakat, kita dapat melihat beberapa hal yang familiar dengan kehidupan permasalahan sosial, di antaranya kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, aliran sesat, bahkan sampai dengan berita hoax. Kemudian, apa dampak dari permasalahan sosial? Dampak dari permasalahan sosial ini akan muncul, satu, peningkatan tindakan kriminalitas.
perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, pengangguran, sampai dengan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan hal itu merupakan permasalahan-permasalahan sosial yang biasa ada di dalam kehidupan masyarakat seperti biasa. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembahasan kita mengenai masalah sosial atau permasalahan sosial yang ada di lingkung masyarakat. Sebagai materi selanjutnya, nanti kita kembali untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada pada kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.